Halo teman-teman, di sini kita akan mempelajari nih tentang pemasaran barang dan jasa. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, apakah teman-teman sudah tahu apa artinya pemasaran barang dan jasa? Pemasaran barang dan jasa adalah STP, yang artinya segmentasi, targeting, dan positioning, yang merupakan model proses pemasaran dalam suatu usaha. Sekarang kita akan masuk nih ke konsep segmentasi pasar. Di sini ada 4 menurut ahli, kakak akan mengambil 1 menurut ahli, yaitu menurut Trainer Kasali adalah teknik pengkotak-kotakan konsumen dalam kelompok yang mempunyai kesamaan kebutuhan, karakter, dan jawaban yang sama tentang menghabiskan uang. Selanjutnya kita akan masuk ke tujuan dan alasan segmentasi pasar. Tujuan dari analisis segmen pasar adalah untuk menentukan sasaran dan target pasar dalam segmen yang dipilih. Sebelum menentukan pemilihan strategi pemasaran, harus dilaksanakan analisis dan segmentasi pasar. Alasan segmentasi pasar sangat penting bagi perusahaan adalah 1. Memungkinkan perusahaan konsentrasi dalam mengalokasikan sumber daya. Yang kedua, merupakan basis untuk menentukan bagian-bagian strategi, taktik, dan value secara keseluruhan. Dan yang terakhir merupakan faktor utama untuk mengalahkan pesaing. Selanjutnya kita masuk ke pola dan prosedur segmentasi pasar. Yang pertama yaitu preferensi homogen. Preferensi homogen merupakan pola yang menunjukkan bahwa konsumen memiliki preferensi yang sama terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. Yang kedua, preferensi yang menyebar. Artinya yaitu pola yang menunjukkan bahwa konsumen memiliki preferensi yang beragam terhadap suatu produk atau jasa yang ditawarkan. Yang terakhir yaitu preferensi yang mengelompokkan. Nah, di sini pola yang menunjukkan bahwa konsumen memiliki preferensi yang berkelompok-kelompok, di mana konsumen yang berada pada satu kelompok memiliki kesamaan preferensi. Selanjutnya yaitu keunggulan segmentasi pasar adalah untuk meningkatkan efektivitas strategi pemasaran, lebih fokus, menggunakan sumber daya perusahaan secara lebih efektif dan efisien. Sekarang kita akan pelajari basis untuk segmentasi pasar konsumen akhir. Yang pertama, segmentasi geografis, membagi pasar menjadi negara, negara bagian, provinsi, kota, atau lingkungan. Sebuah perusahaan dapat beroperasi di beberapa daerah dengan mempertimbangkan perbedaan lokal. Yang kedua, segmentasi psikografis, membagi konsumen ke dalam kelompok berdasarkan karakteristik psikologis atau kepribadian, gaya hidup, atau nilai. Yang ketiga, segmentasi demografis, meliputi usia, ukuran keluarga, kehidupan keluarga, jenis kelamin, pendapatan, jenis karyawan, pendidikan, agama, ras, generasi, etnis, dan kelas sosial yang berkaitan dengan konsumen dan kebutuhan. Yang terakhir, segmentasi perilaku pemasaran, membagi konsumen ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan pengetahuan, sikap, pola penggunaan, atau reaksi mereka. Selanjutnya, penargetan atau targeting. Targeting adalah tahapan kedua yang dilakukan setelah proses segmentasi dilakukan, yaitu dengan memilah segmentasi pasar agar Sekarang kita masuk ke penargetan atau targeting. Targeting adalah tahapan kedua yang dilakukan setelah proses segmentasi dilakukan, yaitu dengan memilah segmentasi pasar agar target konsumen lebih mengecil dan berfokus pada yang lebih penting. Sucipno dan Diana menyatakan ada 3 faktor utama yang merupakan proses daya tarik segmen pasar. Yang pertama, ukuran segmen dan potensi pertumbuhan. Ukuran segmen dan kekuatan pertumbuhan sesuai untuk setiap perusahaan harus memenuhi sumber daya dan peluang organisasi. Yang kedua, karakteristik struktur segmen, yaitu kompetensi, kejenuhan segmen, perlindungan, dan risiko lingkungan. Yang terakhir yaitu kecocokan pasar produk atau produk marketing fit. Adalah pertanyaan kunci yang harus menjawab. Bagian A, apakah melayani segmen terlalu sesuai dengan kekuatan dan citra perusahaan yang diinginkan? B, apakah segmen menghasilkan sinergi? Yang terakhir, mampukah perusahaan membayar biaya untuk memasuki segmen tersebut? Langkah selanjutnya setelah mengevaluasi daya tarik segmen pasar adalah memilih segmen yang dilayani berupa strategi penargetan pasar, yaitu yang pertama, undifferentiated market. Strategi ini adalah pasar dengan kebutuhan serupa tanpa segmentasi individu. Yang kedua, differentiated market. Ini adalah perusahaan dengan memasarkan produknya
menggunakan bauran pemasaran yang berbeda untuk memuaskan segmen pasar. Yang ketiga, concreted market, yaitu perusahaan berfokus pada kegiatan pemasaran yang memuaskan suatu segmen pasar. Yang terakhir yaitu micro marketing, yaitu perusahaan yang menerapkan kustomisasi produk dan program pemasaran yang disesuaikan dengan selera individu dan lokasi tertentu. Berikutnya kita akan pelajari nih tentang 5 alternatif market coverage strategi. Yang pertama, berfokus pada satu segmen. Yang kedua, seleksi specialization. Yang ketiga, market specialization. Yang keempat, product specialization. Dan yang terakhir yaitu full market coverage. Setelah kita mempelajari targeting, nah sekarang kita akan mempelajari nih tentang positioning, adalah pemasaran dengan cara pelanggan saat ini. Setelah kita mempelajari segmentasi dan targeting, kita akan pelajari tentang positioning. Positioning dalam pemasaran adalah cara pelanggan saat ini dan cara pelanggan mengevaluasi produk, merek, atau organisasi perusahaan dibandingkan dengan produk, merek, dan organisasi pesaing. Setelah itu kita akan pelajari tentang implementasi positioning. Ada 3 tahapan utama yang berkaitan erat. Yang pertama, mengidentifikasi konsep pemosisian, artinya pemasar harus memposisikan produk di pasar, harus mengidentifikasi apa yang penting bagi pasar sasaran. Yang kedua yaitu desain dimensi atau fitur yang paling efektif dalam mengomunikasikan posisi, artinya yaitu suatu posisi dapat dikomunikasikan melalui merek, slogan, penampilan, atau fitur produk lainnya. Yang ketiga, koordinasi komponen bauran pemasaran untuk penyampaian pesan yang konsisten. Perusahaan harus secara teratur memantau posisinya dan reposisi jika perlu, sehingga perusahaan dapat mempertahankan persepsi yang unik dan lebih baik di benak konsumen. Selanjutnya kita mempelajari tentang rencana pemasaran dan bauran pemasaran jasa. Perencanaan pemasaran yaitu dokumen tertulis guna meringkas apa yang pemasar pelajari mengenai pasar dan mengetahui rencana perusahaan guna mencapai tujuan pemasaran. Perencanaan pemasaran memuat pedoman taktis guna program pemasaran dan bagian keuangan selama alokasi perencanaan. Isi perencanaan pemasaran terdiri dari 1. Ringkasan eksekutif dan daftar isi. Yang kedua, analisis situasi. Yang ketiga, strategi pemasaran, misi, tujuan pemasaran, dan keuangan. Yang keempat, strategi pemasaran, mendefinisikan misi, tujuan pemasaran, dan keuangan. Yang kelima, taktik pemasaran. Yang keenam, proyeksi keuangan. Yang ketujuh, kendali implementasi. Selanjutnya yaitu bauran pemasaran. Bauran pemasaran adalah strategi pemasaran yang memadukan beberapa unsur dalam bauran pemasaran yang dilakukan secara terpadu. Asuri menyatakan bahwa bauran pemasaran merupakan gabungan dari variabel atau fungsi kunci dari sistem pemasaran. Variabel yang dapat dikendalikan oleh perusahaan yang dapat dipengaruhi oleh reaksi pembeli atau konsumen. Dalam bauran pemasaran terdapat 4P tambah 3P. Yang pertama, produk, yaitu segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, dimiliki, digunakan, atau dikonsumsi yang dapat memuaskan kebutuhan atau keinginan. Kotler dan Armstrong mengelompokkan barang dan jasa menjadi 2. Yang pertama, barang konsumsi, produk yang dikonsumsi sendiri-sendiri. Produk personal terdiri dari barang jadi, produk pembelian, produk khusus, dan produk yang tidak dicari. Yang kedua, hasil industri, yaitu produk yang dibeli dan dikonsumsi dalam proses produksi, terdiri dari bahan baku dan suku cadang, barang produksi, dan barang perbaikan dan pemeliharaan. Yang kedua, price atau harga, yaitu uang yang difungsikan untuk membeli produk atau jasa. Yang ketiga, promotion atau promosi, adalah bauran komunikasi pemasaran, istilahnya periklanan, dan lainnya. Yang keempat itu place atau tempat, merupakan kawasan minat konsumen yang sangat strategis, menyenangkan, dan efektif. Yang kelima, people atau orang, orang-orang yang terlibat dalam perencanaan sumber daya, uraian tugas, perekrutan, pemilihan karyawan, pelatihan karyawan, dan motivasi kerja perencanaan sumber daya manusia. Yang keenam yaitu proses atau proses,
merupakan strategi pendekatan organisasi untuk mengubah sumber daya menjadi barang dan jasa. Yang terakhir atau physical events, yaitu suatu keadaan yang berhubungan dengan suasana. Nah teman-teman, materi kita ini sudah siap nih. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Jika ada, silahkan angkat tangannya.